Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya kita berdoa dan Pancasila. Siapa yang bertugas hari ini? Oke, silakan. Berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid. Demi kehormatan budaya dan sekolah. Kami menjaga dan bersikap susila. Untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, tadi kita sudah berdoa, terus juga sudah melakukan Pancasila. Oke, berikutnya silahkan dilihat kanan kiri kalian. Adakah yang nggak masuk dari teman-teman hari ini? Tidak ada. Lengkap semua? Oke, bagus. Terima kasih. Diharapkan setiap hari atau kalau memang nggak ada kepentingan, semua masuk ya. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari materi terkait dengan IPA. Silakan dibuka bukunya semua. Siap. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita akan mempelajari materi. Sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, mungkin masih ada yang ingat apa saja yang termasuk bagian dari tumbuhan? Akar, oke, apa lagi? Daun, apa lagi? Batang, apa lagi? Buah, boleh. Apa lagi? Bunga. Oke, itu merupakan bagian-bagian dari tumbuhan yang mana semuanya itu merupakan satu rangkaian yang nanti seperti apa, apakah termasuk penting atau enggak tumbuhan itu akan kita bahas pada materi pada pagi hari ini berkaitan dengan hubungannya dengan fotosintesis. Oke, sebelum kita mulai masuk ke fotosintesis, silahkan semua masih semangat? Masih. Oke, nanti kita bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Iko akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti siswa dapat memahami pengertian fotosintesis. Yang kedua, siswa dapat memahami kebutuhan tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Dan yang ketiga adalah siswa dapat memahami hasil dari fotosintesis. Yang terakhir, siswa dapat memahami dampak proses fotosintesis ini dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Ya, jadi kita akan di rumah punya pohon, penting apa tidak dirawat kira-kira? Nanti akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Oke, berikutnya. Nah, silakan semua memejamkan mata sebentar. Tangannya taruh di atas meja. Oke.
Coba hirup nafas melalui hidung. Terus tarik terus, keluarkan melalui mulut pelan-pelan. Lagi, tarik lagi dari hidung. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Keluarkan pelan-pelan. Oke, sudah. Cukup? Silakan buka mata kalian. Oke. Dah, apa yang kalian rasakan tadi ketika kalian menghirup udara dari hidung dan mengeluarkan dari mulut? Apa yang kalian rasakan? Tenang. Oke, tenang ya. Apalagi? Nyaman enggak? Nyaman. Terus apa lagi? Lebih konsentrasi enggak? Lebih konsentrasi. Oke. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan, kira-kira itu apa yang kalian hirup tadi? Oksigen. Terus apa yang kalian keluarkan? Karbon dioksida. Oke. Jadi yang kita hirup ketika kita menghirup melalui hidung adalah oksigen. Yang kita keluarkan dari mulut adalah karbon dioksida. Ya, sebelum kita lanjut, apa pengertian oksigen dan karbon dioksida? Mungkin ada yang tahu pengertiannya apa ini. Yuk, angkat tangan, ada yang bisa? Apa pengertian oksigen? Apa pengertian karbon dioksida? Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah oksigen adalah salah satu gas yang terdapat di udara bebas yang memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup. Ciri-cirinya apa? Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Bayangkan kita ketika kalian itu tidak ada oksigen atau nggak bisa menghirup oksigen dan harus dibantu dengan tabung. Pernah di rumah sakit? Pernah melihat orang sakit dikasih tabung? Itu adalah oksigen yang mana orang itu harus membeli. Mau bernapas saja harus beli oksigen dulu. Nah, kira-kira gimana? Kalau bernapasnya setiap jam, setiap detik, setiap hari, setiap tahun, berapa kira-kira yang harus dikeluarkan? Sementara kita yang sehat menghirup udara bebas, satu gas yang terdapat di udara bebas yang nggak berbau, nggak berasa, dan tidak berwarna. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita artikan dulu pengertian karbon dioksida. Tadi ketika mengeluarkan, kita sebut dengan istilah karbon. Kira-kira ada yang berbau enggak tadi? Gitu. Berbau enggak? Berbau. Itulah bedanya oksigen dengan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida adalah gas hasil dari kegiatan alamiah maupun kegiatan manusia, baik dari makhluk hidup maupun benda mati. Ciri-cirinya apa? Berbau dan kadang-kadang berwarna. Oke. Logikanya seperti ini. Ketika kalian menghirup bau kentut dari teman kalian, pret gitu. Kelihatan nggak gasnya? Nggak kelihatan. Berbau nggak? Berbau, karena itu adalah hasil dari kegiatan alamiah manusia, dari makhluk. Kalau kalian menghirup ketika di jalan, naik motor, naik sepeda, ada bis lewat, wor, knalpotnya mengeluarkan asap. Apakah termasuk karbon dioksida? Ya, itu karena hasil dari kegiatan manusia, yaitu benda mati berupa bis, mengeluarkan bau solar dari hasil mesin yang berputar. Akhirnya berputar ini. Makanya ciri-cirinya adalah berbau dan kadang berwarna. Rupanya apa warnanya? Abu-abu, kadang ada yang hitam kalau solar itu. Itu namanya karbon dioksida. Oke. Berikutnya, nah, sebelum kita lanjut, nah di sini kita akan belajar sesuai kelompoknya ya. Nanti kita nggak akan bentuk kelompok dulu. Nanti saya Pak Eko akan tanya. Yuk,
Siapa yang gaya belajarnya atau cara pemahamannya dengan mata pelajaran dengan cara auditory? Silakan angkat tangan. Oke, siapa? Mas Janendra, Mas Willy, Mas Lanang, Mas Inggil, Mas Rizky. Oke, nanti silakan berkelompok ya. Berikutnya, oh ini kurang. Siapa yang gaya belajarnya atau cara pemahamannya dengan cara visual melihat video? Oke, silahkan angkat. Nanti kita berbentuk kelompok. Dan yang terakhir, siapa yang gaya belajar dengan cara kinestetik atau praktik? Oke, siap. Dah, sebelum kita lanjut, silahkan nanti membentuk kelompoknya. Oke, sekarang bisa dimulai. Berapa anggotanya? Ketua kelasnya siapa tadi? Ketua kelompoknya? Berapa anggotanya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mah dari kita yang kita berdiri hari ini. Kelompok auditory. Ya betul ya. Gunung Kelot ya. Ketua kelompoknya Mas Janendra. Oke. Berapa jumlah anggota kelompoknya? 5. Harus bertanggung jawab dengan jumlah anggota kelompoknya. Nanti ada LKPD, disilahkan ikuti petunjuknya dengan mendengarkan ditulis di sebelah sini. Oke, yang terakhir kelompok visual. Oke, ini materinya juga berapa jumlah kelompoknya? 4. 4 atau 5? 4. Oke, nanti ini sesuai dengan video. Nanti akan divideokan, videonya diputarkan oleh Pak Iko. Oke. Sudah menerima LKPD semua masing-masing kelompok? Sudah menerima materi semua? Sudah? Oke, kalau sudah silahkan semuanya ditaruh dulu yang di bawah. Semuanya ditaruh, terus tangannya taruh di atas meja. Pejamkan mata sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan kita untuk mengerjakan LKPD dan juga menyimak video. Bayangkan di rumah kalian atau di sekitar kita itu tidak ada tumbuhan. Tumbuhannya mati semua. Tidak ada pohon, tidak ada rumput, tidak ada buah-buahan. Semua tumbuhan tidak ada atau mati. Kira-kira apa yang terjadi? Bayangkan sebentar. Setelah cukup, silahkan dibuka matanya. Sudah? Oke. Apa yang terjadi kira-kira ketika di rumah kalian itu nggak ada tumbuhan sama sekali? Di sekitar kita nggak ada tumbuhan sama sekali. Apa yang terjadi? Apa? Panas. Oke, apalagi? Hah? Tidak ada oksigen. Nek mau bernapas gimana? Pakai tabung beli. Oke, apalagi? Selain nggak ada oksigen? Nggak bisa bernapas karena nggak ada oksigen tadi ya. Oke, bagus. Nggak ada makanan? Bisa? Bisa, nggak ada makanan. Oke, berikutnya. Kelompok sini. Mana nih suaranya? Kira-kira apa yang terjadi ketika di sekitar kita nggak ada tumbuhan hijau? Nggak ada pohon. Apa yang terjadi kira-kira? Mas Janendra? Ah? Bumi kekeringan. Ada air nggak kira-kira ini nanti? Nggak ada air, rasanya kering. Oke, bagus. Kelompok yang lain? Anggota yang lain? Apalagi? Tadi kan sudah panas. Apalagi tadi? Nggak ada oksigen. Buminya kering, nggak ada air. Apalagi? Dunia lama-lama nggak akan ada. Oke, terima kasih. Itulah yang terjadi ketika nggak ada tumbuhan hijau. Oke, berikutnya. Nanti yang kelompok visual dan auditory, silakan di sini menyimak video yang akan Pak Iko putarkan. Yang kelompok kinestetik, nanti kita akan keluar untuk praktik di situ ya, di panggung gembira. Siap? Siap. Oke. Silakan yang kelompok kinestetik mempersiapkan dulu. Dibaca petunjuk LKPD-nya, apa yang perlu disiapkan. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Pelajaran IPA
Yuk, yuk silakan untuk yang kinestetik. Di panggung ya. Sudah dapat LKPD dari Pak Iko tadi? Sudah. Siapa yang bawa LKPD-nya? Oke. Sudah dilihat panduan pengerjaannya? Oke ya. Nah, di situ dijelaskan. Yang pertama apa yang disiapkan tadi bahannya? Gelas atau bening 1 buah. Terus apalagi? Bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi yang pertama setelah mendapatkan gelas bening, silahkan nanti gelasnya diisi air. Masukkan apa lagi? Daun. Daun apapun yang ada di sekitar kita, ya. Yang penting daun itu bisa masuk ke dalam gelas ini. Jangan terlalu besar, jangan termasuk itu apa? Daunnya gelombang cinta itu terlalu besar nggak muat. Yang kecil-kecil aja, ya. Sebisa mungkin daun itu yang mengandung zat hijau, istilahnya apa kemarin? Klo atau zat hijau daun. Oke, bisa dimulai? Silahkan dimulai. Ambil air dulu, baru dimasukkan daunnya. Nah, boleh. Pucuk merah boleh. Rumput? Oke, nggak apa-apa, silahkan. Oke, sudah dimasukkan, terus ditaruh di bawah terik, ya, cari tempat yang panas, mungkin ditaruh di sebelah barat. Sudah, ditunggu 10-15 menit ya, nanti dilihat apa yang terjadi di daun sambil berdiskusi yang ada di LKPD tadi. Oke, silahkan kembali ke panggung. Baik, sambil kita menunggu hasilnya tadi, nanti sambil sesekali dilihat apa yang terjadi lama-lama, apakah daunnya jadi berubah atau jadi seperti apa, nanti silahkan diamati dan hasilnya dituliskan di LKPD itu. Ya, di bawahnya itu ditulis pakai tangan. Nanti semua memberikan ide juga gagasannya, ya. Semua berkolaborasi kerjasama untuk menuangkan ide-idenya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Sambil menunggu Pak Iko akan masuk ke kelas dulu. Kita akan membahasnya di dalam kelas setelah ditulis. Simak, menyimak, nanti bisa makan. Semua sesuai dengan petunjuk di dalam LKPD. Nanti untuk yang kelompok visual yang melihat video, nanti mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuknya di situ. Nah, di situ menjelaskan tentang video terkait proses fotosintesis. Nah, sesuai dengan petunjuknya, di sini tuliskan hal apa saja yang kamu peroleh setelah menyaksikan video tersebut dengan lengkap dan jelas. Jadi kita membicarakan atau membahas tentang apa video tadi, itu ya. Untuk yang kelompok auditory, nanti juga dijelaskan di situ bahwa menjelaskan tentang berdasarkan gambar di atas gambar ini yang tadi juga muncul di dalam video, ceritakan proses terjadinya fotosintesis dari hasil fotosintesis dalam sebuah infografis atau keterangan, ya. Ya, ditulis di sini. Siap? Oke, silakan dimulai dikerjakan. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan angkat tangan, ya. Pak, tanya, boleh, ya. Kalau ada yang tanya, silakan boleh. Oke, si waktu sambil menunggu kelompok kinestetik untuk menunggu hasil dari praktiknya. Silakan.
Sudah dilihat hasilnya seperti apa daunnya di sana? Belum. Coba mewakili temannya satu. Coba dilihat ya. Ya. Pelan-pelan, enggak usah lari, enggak usah lari. Ini sudah mulai tampak ini ya gelembung-gelembungnya. Jadi di sini ada beberapa daun yang sudah ada gelembungnya. Kira-kira kok ada gelembung itu dari mana? Nah, nanti silahkan disimpulkan di LKPD yang diberikan tadi saya petunjuknya. Ya tadi punya siapa ini yang ada gelembungnya? Aku Daun apa tadi itu? daun itu, Pak. Daun apa? Oh, pucuk merah. Pucuk merah. Yang ini daun apa ini? Rumput ya, rumput. Aku ya Ini mulai ini punya siapa ini? Punya siapa ini? Mbak Kolbi. Udah mulai ada juga ya. ada Oke. ngarep minum, Pak. Berarti dari kesimpulan ini tadi, praktek ini tadi, awalnya tadi ada gelembungnya enggak? Enggak ada. Setelah dimasukkan air dan terkena sinar matahari, sudah mulai ada gelembungnya. Oke, nanti silahkan dituangkan di LKPD sana. Dalam waktu beberapa menit, di daun tersebut sudah mulai ada tampak gelembung. Nah, nanti silahkan sesuai dengan petunjuk LKPD. Iya, saya duduk dulu Mas Dwi. Sesuai dengan petunjuk LKPD-nya, jelaskan kenapa kok ada gelembungnya di situ. Yang pertama apa? Apa yang terjadi terlihat pada daun itu? Nah, apakah kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Enggak cukup, nanti cara dibaliknya ya. Ya, silahkan. Buka sini aja enggak apa-apa, dibuka sini aja. Taruh di sini enggak apa-apa. Baik, sambil menunggu saya ke kelompok kinestetik ya untuk melihat perkembangannya. Nanti saya akan kesini lagi dan kita akan bersama-sama membahasnya di dalam kelas nanti. Kelompok kinestetik sudah selesai. Oke, kalau sudah bisa kembali ke kelas. Percobaannya atau bahannya bisa ditaruh di sini aja nanti biar nggak tumpah nanti. Oke. Silahkan dimusyawarahkan nanti kira-kira siapa yang mewakili untuk presentasi hasil dari musyawarah kalian terkait dengan tugas di LKPD. Daun direndam dalam air matahari ia akan menyerap cahaya matahari dan menggunakannya untuk proses fotosintesis. Yang lain bisa mendengarkan ya, menyimak, nanti bisa menanggapi ya, boleh bertanya. Tumbuhan yang mengandung hijau yang disebut daun mengubah cahaya matahari dan sudah menjadi glukosa resisten. Glukosa digunakan sebagai sumber energi dan sebagai bahan dasar untuk pernafasan, sedangkan oksigen merupakan daun tampak lebih segar dan berwarna hijau. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik ya. Tadi lagi untuk kelompok kinestetik. Oke, berikutnya silahkan kembali kelompok Gunung Kelut. Yuk. Yuk. Yang agak keras ya bacanya biar kedengeran. Agak sini Mas Janendra dan Mas Willy. Oke. Tadi kelompok Gunung Kelut ini merupakan kelompok yang gaya belajarnya dengan cara auditory. Jadi mendengarkan penjelasan dari Yudhati. Ya, kira-kira apa yang terjadi dari proses ini? Agak keras didengar. Proses fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Selain cahaya matahari, tumbuhan hijau memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Tumbuhan hijau memiliki klorofil, yaitu pigmen yang memberikan warna hijau pada daun.
Bahan untuk fotosintesis yaitu cahaya matahari, klorofil, air, karbon dioksida. Hasil akhir proses fotosintesis adalah oksigen dan glukosa, karbohidrat atau makanan. Oke, yuk. Hubungan antara tumbuhan manusia dan hewan pada proses fotosintesis adalah tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat atau makanan dan oksigen. Karbohidrat atau makanan hasil fotosintesis disalurkan ke seluruh tumbuh. Oke, dari kelompok visual tadi menjelaskan bahwa proses fotosintesis itu merupakan proses yang sangat penting. Karena apa? Tumbuhan dan makhluk hidup lain atau makhluk hidup lain selain tumbuhan itu memerlukan makanan dari hasil fotosintesis. Itu ya. Oke, ada yang tanyakan sebelumnya? Tidak ada? Cukup? Oke, terima kasih. Tebakan untuk kelompok visual. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Bagaimana proses atau bahan fotosintesis itu? Apa saja bahannya? Yang pertama di sini ada apa ini? Cahaya matahari, terus apa lagi? Air, klorofil. Nah, kira-kira fotosintesis itu terjadi pada malam hari bisa enggak? Karena apa? Harus ada. Terus penting enggak proses fotosintesis itu dalam kehidupan? Sangat penting. Ayo, siapa yang tahu? Satu aja. Alasannya apa kok penting? Alasannya apa? Tanpa ada proses fotosintesis, maka makhluk hidup ini banyak sekali nggak bisa bernafas, kekurangan makanan, dan lain-lain. Karena apa? Satu-satunya tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri adalah tumbuhan. Baik, di akhir kegiatan, bagaimana perasaan kalian hari ini belajarnya? Senang? Semangat ya tadi? Semangat. Sebelumnya ada yang tanyakan udah? Tidak ada? Oke, sebelum kita akhiri, ingat minggu depan jangan lupa PR-nya dikerjakan dan akan kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Sebelum kita akhiri, ada yang tanya dulu? Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar, jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Gapai cita-cita setinggi langit seperti nama-nama kelompok yang sudah kalian pakai tadi, sesuai dengan kelompok itu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.